Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan praktikum kimia dasar kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk praktikumnya, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Lipi Irawan, sebagai ketua dan presenter. Saya Usman Ali Sromi sebagai presenter. Saya Agung Sarabidayat sebagai editor video. Saya Dito Adianto sebagai kameramen. Saya Muhammad Iqbal Sabari sebagai notulen. Judul praktikum yang kita lakukan adalah Total Disolvent Solid. Baik, kali ini kita masuk ke pembahasan praktikumnya. Judul praktikum ini yaitu Total Dissolvent Solids. Untuk tujuannya yaitu mengetahui jumlah partikel yang terlarut dalam air pada air yang digunakan sehari-hari menggunakan TDS. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ya dari alat, yaitu yang pertama yang pastinya TDS, yang kedua ada beberapa gelas, dan bahan-bahannya yaitu yang pertama aquades, bensin, air kopi, air mineral, air susu, Ada air aki, air teh, air matang, air mentah, air garam sama air gula. Dan ini air aquades buat nyuci TDS itu sendiri setelah digunakan. Baik, kali ini kita masuk ke prosedur kerjanya. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama siapkan bahan dan alat. Bahan sudah tersedia sama alat juga. Oke, kita yang pertama praktekin yang itu aquades. Yang kita lakukan yang pertama kali yaitu celupkan TDS tersebut ke aquades. Tekan on. Sudah tekan on, Udah. tunggu 5 detik, nunggu hasilnya konstan. Setelah itu tekan hold, dan hasil yang teruji sekian. Setelah itu, setelah digunakan, kita cuci TDS ini menggunakan aquades. Udah. Dan percobaan yang kedua yaitu air mineral. Air mineral seperti yang dilakukan percobaan yang tadi, yaitu tekan OK, tunggu 5 detik, kemudian Hasilnya tekan hold, dan hasilnya 205 ppm. Selanjutnya kita yang percobaan yang ketiga yaitu air matang. Air matang biasa seperti yang dilakukan yang tadi cara kerjanya, dan hasil yang terukur adalah 431 ppm. Untuk percobaan yang keempat yaitu air mentah atau air sumur. Kita lakukan percobaan seperti yang tadi, dan terukur hasilnya adalah 327 ppm. untuk percobaan yang kelima yaitu air garam. Kita lakukan percobaan seperti yang tadi, kemudian tekan hold dan hasilnya terukur. Hasilnya 902 ppm. Percobaan yang keenam yaitu air gula. Air gula kita lakukan pengetesan seperti tadi dilakukan. Tekan hold dan hasilnya yang terukur adalah 253 ppm. Untuk percobaan yang ketujuh kita ambil air teh. Air teh di sini kita lakukan percobaan seperti yang tadi dilakukan, dan terukur hasilnya yaitu 362 ppm. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang ke-8 yaitu mengukur air aki. Dan hasil yang terukur adalah
Hasilnya 724 ppm. Kita lakukan percobaan yang ke-9 yaitu air susu. Kita ukur seperti biasa ya, dicelupkan, kemudian terukur yaitu Hasilnya 273 ppm. selanjutnya itu yang percobaan ke-10 air kopi. Kita lakukan percobaan seperti yang biasa dilakukan dan hasilnya adalah 176 ppm. Oke, yang terakhir yang selanjutnya yaitu bensin. Kita lakukan percobaan seperti yang biasa kita lakukan dan terukur hasilnya adalah Hasilnya 0. nol itu dikarenakan bensin itu murni dan gak ada cairan lain yang tercampur dalam bensin tersebut. Hasil dari percobaan-percobaan yang kita lakukan tadi ada 600 ppm, ada 10 ppm dan yang lain-lain, sampai bahkan ada yang 0 ppm. Itu artinya berarti cairan-cairan tersebut yang memiliki ppm adalah memiliki konsentrasi zat larutan. Sedangkan yang tidak terukur seperti bensin yaitu hanya terukur bensinnya saja, yaitu gak ada konsentrasi lautannya. Konsentrasi lautan tidak ada. Dan dari praktikum ini yaitu seperti yang terukur dari tadi yang kita lakukan, data yang paling tinggi yaitu dari air garam dan data yang paling rendah yaitu bensin dengan konsentrasi lautan 0 dan sebelumnya adalah Wades. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dalam air garam tersebut mengandung banyak konsentrasi larutan seperti NaCl, seng dan lain-lain. Sedangkan dalam bensin atau Aquades emang itu adalah murni dari cairan tersebut. Misalnya bensin ya bensin, kalau Aquades ya Aquades gitu, gak ada larutan yang tercampur selain larutan tersebut. Sekian dari kami. Sekian praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.